Saya kira peristiwa politik pengakuan dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK memiliki begitu banyak fakta-fakta, memiliki begitu banyak informasi-informasi yang terkait dengan skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di negara kita ini, memiliki fakta dan informasi terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penting, oleh kekuasaan di negara kita ini dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu. Tentu apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini kan membetot perhatian publik yang cukup serius, apapun judulnya. Tentu ini bukan pengakuan yang kaleng-kaleng, mengingat PDIP itu adalah partai pemenang pemilu 2 periode berturut-turut, mengingat PDIP itu adalah partai bagian dari kekuasaan politik yang menikmati dan pastinya tahu persis bagaimana persoalan-persoalan hukum ada kaitannya yang sangat kental dengan kepentingan politik di negara kita ini. Oleh karena itu, pernyataan Guntur Romli ini langsung disambar oleh publik. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? Karena dua hal. Pertama, tentu ini akan diapresiasi sebagai upaya untuk mengungkap terang benderang bahwa persoalan-persoalan korupsi yang membelit elit-elit kunci di negara kita ini, bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kita hari ini, itu bisa diungkap secara terang benderang. Karena ini yang ngomong adalah PDIP dan Hasto, pastinya informasinya itu dinilai cukup valid dan cukup sahih. Makanya ditunggu kira-kira kapan ini akan diungkap. Yang kedua, tentu ini akan mengungkap satu keyakinan publik bahwa selama ini ketika ada persoalan-persoalan misalnya korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam kepentingan politik dan hukum, ini kan tidak pernah tersentuh sama sekali. Dalam konteks kasus hukum misalnya, ketika melibatkan sejumlah petinggi negara, pejabat negara, itu kan senyap dan hilang dari peredaran. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tagihan kepada Guntur Romli, kepada tim hukum Hasto Kristianto untuk segera mengungkap bahwa persoalan informasi yang dimiliki disertai dengan fakta-fakta terukur itu harus segera disampaikan kepada penegak-penegak hukum. Bisa disampaikan kepada KPK, bisa disampaikan kepada kepolisian, bisa disampaikan kepada kejaksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar supaya persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan korupsi itu terang menderang. Jadi Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator, menjadi sosok yang kemudian menunjukkan siapa kira-kira pejabat-pejabat kunci di negara kita ini terlibat dalam pusaran korupsi dan cenderung menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik tertentu. Ini yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa sebenarnya Hasto itu memiliki data-data yang cukup terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi. Karena ini terlanjur sudah disampaikan secara terbuka. Satu-satunya cara supaya Hasto mendapatkan dukungan publik sekalipun sudah mendapatkan tersangka dari KPK adalah mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kasus korupsi di negara kita ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan tidak bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, bahwa Hasto diminta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak jadi dipublish soal video yang berisi terkait dengan kejahatan-kejahatan elit, kejahatan politik, dan kejahatan korupsi, jangan salahkan kalau Hasto itu hanya dituduh sebagai flying victim, mencoba untuk mendapatkan simpati publik, karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan informasi bahwa, dan klaim bahwa Hasto punya data-data terukur. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini teman-teman kita melihat cuplikan video yang sangat menarik ini. Namun teman-teman di sini disampaikan para netizen setuju ganti dulu KPK, Jaksa Agung, Kapolri, jangan tinggalan Mulyono. Saran saya dibuka secara online, semua kebusukan, drakor, tikus sawah, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jabatan berikut benar-benar oknum-oknum partai agar negara ini bersih dan kembali kepada singsana rakyat. Nah, ungkap saja videonya supaya yang terduga terlibat di video dapat diperiksa KPK. Indonesia tidak akan membaik selagi Mulyono dan keluarganya belum diadili. Mulyono dalangnya hukum di Indonesia makin bobrok. Lanjut bongkar semuanya sampai tuntas.
Apakah mereka bukan ternak-ternak Jokowi sehingga Jokowi dan ekit-ekit tidak tersentuh hukum? Ayo bongkar dan adili, rakyat sudah menunggu. Nah, sebenarnya pemberantasan korupsi tidak ada sulitnya selagi penegak hukumnya tidak mabuk duit dari korupsi yang ditangani. Nah, seharusnya mahasiswa demo untuk menuntut Pak Hasto agar membuka dan membeberkan semuanya agar ketahuan siapa para penjabat yang terlibat. Nah, penegak hukumnya diganti dulu baru bongkar, publikasikan ke rakyat. Rakyat setuju apabila Kapolri KPK Kejagung sudah diganti oleh era pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Nah, betul yang disampaikan Bang Adi Praitno, jika Hasto tidak membongkar, Hasto pasti dihujat habis-habisan oleh rakyat karena sudah disampaikan pada publik akan bongkar. Aku sebagai rakyat kecil nggak peduli dari elit partai apa. Kalau KPK berani basmi semua elit korupsi, jangan kustres dikejar, tapi tumpul kasih korupsi besar. PSN PIK 2 perlu dikaji karena PIK 2 tidak hanya kemaslahatan bagi bangsa, khususnya rakyat sekitarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan rakyat adalah ketua KPK yang dipilih Jokowi ini mestinya Prabowo ganti ketua KPK dan menteri-menteri titipan Jokowi macam Erlangga, Bahli, Tito Karnavian, Listo Sigit. Kenapa Prabowo kok tidak seperti presiden-presiden yang sebelumnya? Semuanya baru. Lah, ini yang disebut macan Asia. Justru hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, semakin jelas senjata makan tuan yang akhirnya mahasiswa turun. Nah, semua rakyat marah, emosi, muak di saat-saat semua menghendaki Jokowi diadili. Hidup Jokowi, terima kasih Jokowi. Jangan-jangan di internalnya sendiri agar Hasto dibela habis-habisan atau sekedar spekulasi. Nah, ganti dulu Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK titipan Mulyono, hukum baru bisa memproses Mulyono. Nah, aku percaya tidak mungkin ada yang berani membongkar karena yang punya data dokumen paling tidak juga ikut di dalamnya. Nah, teman-teman, Jokowi adili dan keluarganya begini rusaknya bangsa ini karena penguasa yang berkhianat. Kalau KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung yang sekarang masih menjabat, kita pesimis dan kemungkinan kasus yang mau dibongkar nggak bakal ditindaklanjutin. Nah, teman-teman, yang pentingnya punya bukti dan ada yang melaporkan, jangan periksa-periksa saja. Nah, mantap Adi Praitno, dukung Hasto bongkar habis rahasia rekaman Hasto terhadap Jokowi, ungkap segera terang benerang, kata betul. Nah, kalau punya bukti-bukti data-data tentang kejahatan politik yang menyangkut para penjabat kekuasaan, cepat saja diungkap ke publik agar tidak ada lagi opini-opini liar di kalangan publik dan segera dibentuk pengadilan ad hoc yang independen karena penegak hukum sekarang sudah tidak independen lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa sama-sama penjahatnya yang sama punya kasus sedang perang. Nah, kalau memang benar hukum hanya buat main-main, nanti rakyat yang memegang hukum diganti hukum adat. Selama Kapolri, Ketua Jaksa Agung, pemangku hukum belum diganti, nggak akan percaya untuk bongkar sekarang. Nah, sikat semua yang terlibat terutama anak buah mantan. Nah, seseorang yang mengetahui kejahatan dan tidak melaporkan bisa dipenjarakan juga. Itu kalau kejahatan orang-orang miskin. Nah, dibuka saja kalau memang ada. Negara ini sudah terlalu lama tutup-menutupi. Nah, dilaporkan di DPR dan disiarkan agar tahu semua rakyat Indonesia, bangsa ini. Biar terang-menerang dan apa tindakan Polri dan KPK begitu. Setuju dengan pendapat Bang Adi Praitno, kalau memang punya dokumen, kenapa setelah jadi tersangka baru menyampaikan isi hatinya sendiri. Nah, kalau proses hukum ingin dilaksanakan tentu ada tanda-tandanya, paling tidak adanya penggantian penjabat hukumnya. Nah, teman-teman, terbaik kali ini yang hatinya nggak baik akan menjadi kebencian yang lebih, maka ada kata yang lebih atau menggada-ada, kasihan jagalah hati, lisan maka damsilah jiwa. Pemerintah DPR tak keberatan dalam hal yang dipaparkan Hasto, sehingga tak ada gunanya melibatkan orang lain. Hanya kita yang bisa tahu, berharap laknat dari Allah, semoga pengadilan Allah yang dapat menghukum.
Nah, masalahnya sudah tidak percaya dengan polisi, tidak percaya dengan KPK, tidak percaya dengan Jaksa Agung. Iya, kalau begitu laporkan saja kepada pemadam kebakaran saja. Nah, sangat disayangkan apa yang disampaikan Guntur Romli. Pantas si Hasto ini diperiksa atas pengakuannya banyak kasus-kasus korupsi penjabat pemerintah ditanganinya. Kalau tidak dibuka dilaporkan pada pihak berwajib, pantas Hasto diseret ke muka hukum. Data korupsi disimpan untuk jaga-jaga untuk senjata serangan baik saat Hasto kena masalah hukum. Asik bukan saja. Nah, penjabat tinggi siapapun dia, tidak ada yang kebal hukum. Bisa-bisa meloloskan diri, mereka akan berhadapan dengan takdir. Ganti dulu semua orang titipan, baru proses hukum itu baru maju, hukum yang berjalan baik. Nah, semua hanya omong-omong. Nanti jika sudah ada deal-deal politik, deal-deal hukum, semua akan diam dan lebih diam lagi. Kalau penjabat-penjabatnya masih bentukan Mulyono, jangan harap diselesaikan dengan tuntas. KPK, Jaksa Agung, kepolisian, dan lain-lain. Nah, pengamat dan yang merasa punya data sebaiknya dibuka. Siapapun yang salah ditindaklanjuti, nggak terbukti, ya harus berani menerima konsekuensinya. Sebesar apapun dan cara apapun masyarakat berbuat untuk Jokowi, tak akan ada tindakan dari penegak hukum. Kita tidak akan berani tanpa adanya perintah Pak Prabowo, dan kecuali kecil kemungkinan Pak Prabowo akan memerintahkan. Nah, buka semua seterang-terangnya yang selama ini samar dan gelap, agar semua jelas, dan tentunya harus ada hukum, harus bergerak. Setuju sekali kalau mereka buka-bukaan supaya lebih jelas siapa sesungguhnya yang benar-benar. Apabila dokumen Hasto tidak diungkap dan disampaikan, berarti di Indonesia sudah pernah terjadi pemerintahan dan parpol politik melakukan ugal-ugalan korupsi dan menyengsarakan rakyat secara bersama-sama. Itu tidak kaleng-kaleng. Bila lihat kejahatan justru untuk jadi peluru politik, tidak untuk menggugat. Jadi bila kena kasus peluru baru diperlihatkan apakah seseorang warga yang baik perbuatan gitu. Nah, bila hukum dijalankan dengan benar, Harto perlu ditahan, yang ditahan saja. Kasus yang diketahui Hasto ya harus diproses benar-benar. Itu bila hukum berjalan dengan baik, tetapi kepentingan politik tidak bisa jalan. Akan lebih cepat, lebih baik, dan saling memegang kartu as, diam saat tidak terganggu. Bangga dengan reformasi, diam. KKN subur, sudah enak, dapur ngebul miris bro. Yang penting Hasto jangan gertak. Sambal bila bukti yang dipegang kuat demi hukum, tidak perlu lagi menunggu penegak hukum di negara ini. Biarkan rakyat yang menghukum keluarga Jokowi. Kalau nunggu perintah dari Prabowo Subianto nggak bakal oke. Memang kalau Hasto benar, beberkan dokumennya agar kok akan bertindak dan berani periksa orangnya. Terus siapa yang mau mengadili Mulyono? Semua penegak hukum tunduk pada Mulyono. Nah, untuk apa anak yang paling durhaka ditutupi-tutupi konstitusi saja, dipermainkan demi konstitusi dinasti, bongkar supaya NKRI ini nyaman, tentram, NKRI maju dan jaya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. NKRI harga mati.